Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Tema atau judul games kali ini adalah Lika-liku Cintaku Padamu, Capri. Kira-kira bagaimana perjalanan cintanya terhadap kamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, Capricorn. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi dari kalian bintang Capricorn. 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 Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Capricorn. Oke, perjalanan cintanya kepadamu. Wow, saya lihat di sini ada yang berserah kepada universe ya. Dia melihat kamu sosok yang baik, sosok yang manis, sosok yang patuh, tapi pada saat berhubungan kenapa kamu menyakiti dia? Ya, ada pula saya lihat di sini ada ya, dia merasa kamu tegas dalam hal pekerjaan, tetapi dalam hati tidak ya. Kenapa, Capri? Kamu itu kayak macam menyakiti dia, sehingga saya lihat di sini ada luka batin, ada trauma batin yang kamu berikan ke dia gitu. Dia mencintai kamu apa adanya, ada penantian saya lihatnya di sini. Adapun saya lihat di sini contohnya kalau kamu sudah putus, dia berharap kamu bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa ya kembali lagi seperti bersama seperti dulu, bisa lebih enjoy, lebih nyaman, hidupnya lebih tenang, bisa keluar dari kepenatan ya, dan bisa memperjuangkan. Ada sakit hati dalam diri dia, entah ini saat ini dengan pasangan kamu, artinya sudah menikah ataupun masih berpacaran, ataupun ya tadi saya bilang ya sudah berpisah. Walaupun berpisah tetapi dia masih tetap mencintai kamu, menyayangi kamu, Capri. Banyak hal yang dia dapatkan dari kamu dalam percintaan, terutama dalam hal sisi kesetiaan, pengharapan ya. Dia artinya ya dia belajar berharap, dia belajar bersabar, artinya penantiannya ya, sehingga dia berusaha untuk bisa ya ke depan siapa tahu kalau jodoh kamu bisa datang dengan wajah Capri yang baru, dengan karakter Capri yang baru, dan bisa lebih introspeksi diri, lebih dewasa ya, itu yang dia inginkan. Dia melihat kamu orang yang baik ya, tetapi ya terlepas dari itu kamu agak sedikit cuek. Dan ada pun saya lihat di sini hubungan triparty ya, mungkin kamu suka bermain api, ataupun mungkin kondisinya kamu dengan dia saat ini yang bermain api ya. Kamu sudah tahu mempunyai pasangan tapi masih mau nyosor ke dia, ataupun ya itu, sehingga dia juga merasa bahwa hubungan ini sudah salah. Ada beberapa yang terlibat triparty ya, jadi kalau kamu punya hubungan saat ini tidak seperti begitu, berarti bukan energi kamu, karena saya mengambil energi secara keseluruhan Capricorn.
Jadi kalau ada berarti energi kamu, kalau tidak berarti energi orang lain, karena ini energi general ya. Ataupun bisa terbolak terbalik juga, vice versa ya. Jadi entah ini di diri kamu ataupun energinya di diri pasangan kamu bisa menyesuaikan juga ya. Dan saya lihat di sini ada harapan ya tadi ya. Ini lebih banyak ke harapan dan penantian ya, Capri. Dia sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi kamu itu terlalu sibuk, terlalu ke diri sendiri, menurut dia kamu terlalu egois. Ya, jadi yang negatifnya kamu perbaiki ya, yang positifnya kamu tingkatkan, yang negatifnya introspeksi diri supaya hidup kamu lebih baik ya. Karena ini keluh kesah dia ya, sesuai tema. Saya hanya menjawab berbicara sesuai tema ya, lika-liku cintanya padamu, artinya perjalanan hidupnya pahit manisnya ya, yang pahit dikoreksi supaya hidup kamu bisa menjadi manis bersama dia ya, seperti gitu. Dan ya dia ingin, artinya gini, dia tuh selalu bahagia bersama kamu walaupun mungkin kondisinya kamu diam karena kamu orangnya cuek ya. Dan dia sebenarnya bucin sama kamu, tapi terkadang dia juga ikut cuek karena kamu cuek, dia pun cuek, padahal sebenarnya dia sangat bucin sama kamu. Tetapi ya itu, dia takut saja kehadiran dia mengganggu, karena dia takut artinya dengan kehadiran dia mengganggu kamu gitu ya. Akhirnya dia nggak nyaman, akhirnya ya dia diam-diam, padahal sebenarnya dia sangat-sangat sayang kamu, tetapi ya dalam diam itu dia sayang ya. Dan berusaha untuk bisa lebih tenangkan emosi dia ya, tidak menggebu-gebu. Walaupun memang saya lihat di sini ada penolakan, karena saya lihat di sini ada orang baru juga ya. Ada orang baru mau datang ke kamu, tetapi kamu menolak karena kamu masih mengharapkan orang-orang di masa lalu kamu untuk datang kembali dalam hidup kamu ya. Dan di sini pun saya lihat di sini ada pasangan kamu saat ini, Capricorn, yang menunggu kamu, tetapi kamu kayak macam pergi meninggalkan ya, ataupun cuek terhadap dia, terutama masalah keuangan ya. Ini ada beberapa yang masalah keuangan ya, ribut karena masalah keuangan, entah dibilangnya, entah ini dia sudah kamu sudah menikah, ataupun kamu yang tadi saya bilang berhubungan dengan orang yang sudah mempunyai pasangan. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya, dan ya dia berharap kamu bisa up terhadap diri dia, bisa mencintai mencintai dirinya apa adanya ya. Tetapi dia tahu bahwa hubungan kalian ini memang sudah terlalu jauh, sangat-sangat terlalu jauh, dan ada yang menyakiti dan ada yang tersakiti, sehingga dia berusaha untuk bisa lebih tegar dan akhirnya memilih bebas dan pergi meninggalkan walaupun dengan kondisi sakit hati ataupun merasa kecewa. Dan ada pula dia lihat bahwa kamu mungkin belum mempunyai anak ya. Bersama dia mau kamu berjuang bersama dia. Ini ada beberapa yang mungkin belum dikaruniai momongan, sehingga dia mau kamu berjuang bersama. Ya setidaknya ya marilah kita berjuang dalam pengobatan ataupun apapun untuk bisa mendapatkan momongan. Karena ada beberapa saya lihat di sini mungkin ada intervensi dari keluarga orang luar yang kapan dong punya anak, kapan dong kamu punya berikan saya cucu dan macam-macam ya. Jadi itu tekanan buat dia. Nah ini ya beberapa yang ingin dia sampaikan, curhatan isi hati dia yang membuat dia terkadang ini ya agak sedikit cemas ya, ataupun agak sedikit menjadi beban pikiran buat dia. Tetapi dia berusaha untuk bisa membuat kamu tetap nyaman dengan cara ya dia berpura-pura bahwa hidup dia baik-baik saja, seperti gitu. Karena saya lihat pasangan kamu nggak mau bikin kamu tambah pusing ya, sehingga ya walaupun memang dia ada kecemasan, ketakutan ataupun kesedihan, tetap dia merasa bahwa oke, saya tetap tersenyum walaupun senyum itu palsu ya, seperti gitu. Karena dia tidak mau membuat kamu cemas. Dan ya dia lebih nyaman juga bersama kamu ya, walaupun mungkin kondisinya ada juga yang saya lihat di sini backstreet ya, ada sisi lelah ya, ada sisi kelelahan untuk menunggu kapan kamu bisa menghalalkan dia, terutama masalah agama, keuangan ya. Ini contohnya ya, kalau kamu backstreet dengan dia berarti mungkin di komunikasi. Kalau kamu mungkin masalah agama bingung ya, mau nikah di Singapura nggak ada duit, mau bikin acara juga nggak ada duit ya, masalah keuangan aja nih.
Jadi dia berpikir, ya oke, tidak apa-apa, yang penting kamu sehat, saya sehat, kamu setia dan saya setia. Tapi memang saya lihat di sini lebih ke faktor keuangan. Kalau seandainya kamu masih pacaran ya, ataupun yang tadi sama saya bilang, kamu dengan pasangan kamu itu tidak ada transparansi keuangan. Kalau seandainya kamu sudah menikah ya, ujung-ujungnya ada kekurangan ekonomi, sehingga akhirnya ribut-ribut-ribut. Dia juga mau kamu bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang up juga terhadap dia dan mandiri ya, supaya bisa membantu dalam segi finansial seperti gitu. Kalaupun seandainya kamu masih berpacaran ya itu sama, dia mau kamu kapan nikahi saya tuh, tapi ya belum bisa juga karena ya situasi dan kondisi tidak memungkinkan, adanya ketidakrestuan dari orang tua, ataupun mungkin belum siap secara mental dan keuangan, sehingga dia hanya menanti dan menanti, berusaha untuk tenang, tegar, tetapi dalam hatinya itu sangat sedih ya. Nah ini, kamu harus bisa mengerti akan dia. Kalaupun situasi dan kondisi yang kamu rasakan seperti yang saya ucapkan, ya kamu harus bisa memperjuangkan dia, ataupun bisa memberikan dia pemahaman agar dia tahu kondisi kamu. Karena saya lihat di sini tidak ada transparansi keuangan ya, terutama yang sudah nikah juga. Masih diam-diam aja ya. Jadi dia nggak tahu sih kira-kira kondisi keuangan kita tuh kayak gimana. Seperti gitu. Dan dia mau kamu lebih up terhadap dia ya, lebih memprioritaskan dia, lebih empati pada dia, lebih peka terhadap dia. Terkadang kamu cuek, diam ya, walaupun dia tahu bahwa kamu menyayangi dia, tapi kamu tidak ada tindakan, kamu flat aja gitu. Dia mau kamu bisa mengekspresikan ya, bukan hanya duduk diam ya, tapi mengekspresikan rasa cinta kamu dengan dia ya, ataupun ya setidaknya kamu bawalah dia jalan-jalan ke tempat-tempat yang mana gitu, yang baru ya, nggak usah mahal, tetapi kamu bisa berdua bersama ya, ataupun mungkin kalau LDR ya, kamu datang ke tempat dia untuk bisa ya silaturahmi dengan keluarga dia atau diri dia ya. Ya setidaknya sempat-sempatkan lah untuk bisa memprioritaskan dia, atau sempat-sempatkan berikan waktu, sesibuk-sibuknya kamu masih bisa untuk ada waktu untuk dia, seperti gitu. Dan sama pun kalau kamu sudah di dalam pernikahan ya, setidaknya kamu punya waktu banyak untuk bersama ya, walaupun memang kamu kerja, dia tahu bahwa kamu itu kerja, tetapi ya setidaknya kamu bisa memanage waktu dengan baik, untuk waktu untuk diri kamu sendiri, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk karir ya. Ini kamu sapu rata semua untuk diri kamu dan karir kamu ya. Memang dia tahu bahwa kita ini bukan makan cinta setelah nikah ya, kita makan nasi, tetapi ya setidaknya sempat-sempatkan lah lebih banyak waktu di rumah. Ini lebih banyak dengan sahabat, lebih banyak waktu di luar rumah. Kalau nggak kerja ya dengan sahabat kamu main, kalau nggak dengan main, dengan olahraga ya, artinya kamu pergi olahraga ya, ataupun kalau di rumah main aja dengan game ya, main waktu dengan anak nggak ada, lebih banyak dengan gamenya ya. Nah ini yang terkadang membuat dia juga, aduh saya pusing ya, gimana nih, padahal kondisi rumah tangga juga sudah tidak baik-baik saja, terutama keuangan. Dia mau bicara kadang-kadang kamu cepat tersinggung ya, jadi ya seperti gitu, dia tahan-tahan nafas aja. Agak lucu ya, tetapi ya terlebih dari itu dia melihat kamu orang yang misterius ya, orang seksi, orang yang baik, orang yang happy ya, percaya diri, walaupun memang dia nggak percaya diri terhadap kamu karena kamu orangnya cantik, ganteng. Ada beberapa, tadi saya bilang ya, orang-orang di pertemanan, sahabat-sahabat kamu yang mungkin mau mendekati kamu, tetapi dia masih ragu, takut ya, karena nanti ada penolakan, karena ya itu dia tidak percaya diri terhadap kamu, karena kamu mungkin style, takutnya artinya gaya hidup tinggi ya, dia mampu tidak membiayai hidup kamu. Terus yang kedua juga, apakah dia itu tipe kamu, jangan sampai ujung-ujungnya ada penolakan dan tidak enakan dalam hubungan pertemanan. Nah ini ya, ada beberapa, tapi memang dia orang-orang yang baru ini memang masih ingin melihat dulu situasi dan kondisinya kamu, karena memang tadi saya bilang ya, ada luka batin yang harus kamu sembuhkan dulu, karena dia tahu bahwa kamu masih mengharapkan orang-orang di masa lalu. Ini terutama yang baru putus ya, dia mau maju ke kamu, tetapi malah kamu yang memblok ya, karena masih ingin kerja dan masih mengharap orang-orang masa lalu, ataupun masih ada luka batin yang ya trauma-trauma aja, jangan sampai diperlakukan sama lagi dengan orang yang lain gitu ya. Jadi ya dia mau lihat dulu, kalau memang kamu memberikan kesempatan dia akan maju, kalau tidak ya sudah, dia akan mengurungkan niatnya dan dia mundur secara perlahan untuk pergi, seperti gitu, karena dia mau membahagiakan kamu, bukan malah mempersulit atau malah membuat kamu tidak bahagia. Orang-orang yang baru ya ini khususnya.
Dan kalaupun orang lama, ini ada mantan juga yang tadi saya bilang ya. Tetapi kalau mantan ini saya lihat di sini kamu yang memblok ya, dikarenakan kamu sudah sakit hati, terlanjur sakit hati. Adapun yang tadi saya bilang putus nyambung, yaitu kalau putus nyambung ini ada hubungan twin flame ya. Jadi bingung, serasa bingung, sudah tahu dia salah, tetapi tetap saya sayang dia, tetap aja saya masih mencintai dia, tetap saja saya memberikan harapan kepada dia. Ujung-ujungnya dia memberikan saya harapan palsu, tapi tetap saja saya masih memaafkan dia. Nah ini kamu bingung ya, karena ada beberapa dari kalian ini twin flame ya. Jadi bingung mengambil keputusan. Nah ini kamu harus bisa mengambil keputusan dengan bijaksana untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak bijaksana pada diri kamu sendiri, ya kamu dipermainkan orang ya, entah pasangan, entah orang lain, ataupun dalam segi pergaulan, ataupun dalam segi karir. Jadi harus tetap bijaksana ya. Jadilah diri apa adanya, tetapi juga harus tegas, tapi jangan keras pada diri sendiri ya. Tegas dan keras itu beda ya. Harus tegas untuk bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijaksana ya, seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu Capricorn, perasaannya, curhatannya, dan isi hatinya terhadap kamu, lika-liku untuk mendapatkan cinta kamu. Baiknya kamu bisa ambil, buruknya ya kamu introspeksi diri supaya hidup kamu jauh lebih baik di masa depan ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, dan Gemini ya. Dari inisial ada huruf C, H, P, Q, L, T, M, S, B, K, H, U, N, Y, W, P, Q, I, S, T, dan H ya. Itu dari inisial. Ada beberapa yang double, berarti energinya up ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Dan dari angka ya, angka saya ambil dari tanggal 1 sampai 31, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, entah nomor baju, nomor sepatu, nomor rumah, ataupun yang lainnya. Bisa kamu menyesuaikan ya, sesuai dengan intuisi kamu. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 5, 7, 10, 1, 3, 6, 9, dan 4 ya. Dari angka 11 sampai angka 20, ada angka 15, 13, 20, 17, 11, 14, 12, 19, dan 18 ya. Dari 21 sampai dengan 31 ada 25, 28, 27, 29, 21, 30, 28. 28 double berarti energinya up ya. 31, 29, dan 24 ya. Itu dari ketiga kategori ya, semoga resonate ya, dari angka, inisial, dan zodiak ya. Oke, saya mau lanjut lagi ke pesan universe untuk kalian. Saya ambil 3 kartu, 1, 2, 3. Pesan yang ingin disampaikan universe kepada kalian Capricorn ya. Universe mau kamu berjuang untuk orang-orang yang mau memperjuangkan kamu. Kalau memang kamu tahu bahwa dia yang terbaik, perjuangkan mereka. Terkadang kamu ini banyak yang datang ya, banyak yang datang, tetapi malah kamu masih fokus pada orang-orang di masa lalu ya, sehingga mementalkan mereka ya. Dan akhirnya ya sibuk sendiri dengan urusan kamu ya, merasa seperti sepi, padahal sebenarnya banyak orang-orang yang mencintai kamu, menyayangi kamu, tapi kamu merasa sepi ya. Itu karena apa? Kamu masih memblok mereka, masih trauma dengan luka batin itu ya. Artinya perasaan dia yang tadi saya bilang ya, orang-orang yang mau mendekati kamu itu mereka tahu bahwa kamu itu masih berharap pada orang-orang di masa lalu, sehingga mereka memilih mundur. Nah ini universe mau kamu harus bisa memberikan kesempatan buat orang-orang yang baik untuk bisa masuk dalam hidup kamu. Kenapa kamu harus bisa masih menantikan orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang sebenarnya tidak pantas buat kamu gitu ya. Kalau kamu ada di lingkungan toksik ataupun pertemanan toksik atau dalam hubungan toksik, kamu harus bisa lebih up ya. Harus bisa mengambil keputusan, karena memang saya lihat di sini yang tadi saya bilang ya, ada hubungan triparti ya, sudah tahu salah tapi masih karena cinta. Jadi artinya gini, logika dan hati itu harus bisa seirama, harus bisa seimbang. Jangan ada yang berat sebelah ya. Artinya kamu sudah tahu salah ya, jangan, karena artinya jangan sampai ada yang tersakiti atau saling menyakiti ya. Ujung-ujungnya nanti kamu ke depan mendapatkan karma ya. Kalau bukan kamu yang mendapatkan, ya mungkin keturunan kamu atau di masa akan datang. Kalau tidak di dunia ini, berarti dunia yang akan datang ya. Jadi harus bisa lebih peka terhadap diri kamu,
masa depan kamu, keluarga kamu, dan yang orang-orang yang berkaitan dengan kamu. Jangan sampai karma kamu malah orang-orang yang terdekat yang kena, ya. Karena yaitu karma itu kan ibaratkan investasi kita saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini adalah buah dari investasi kita di masa lalu. Maksudnya apa yang terjadi pada kita saat ini adalah investasi kita di masa lalu. Jadi kalau kamu mau mendapatkan yang terbaik untuk hari esok, berbuatlah kebaikan dari sekarang, ya. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, sama, kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Kamu tegas pada diri kamu, pasti kamu akan hidupnya lebih baik. Ini hidup kamu tidak jelas, tidak tegas, dan orang-orang ini terkadang menyakiti kamu karena yaitu kamu mau mengizinkan mereka, karena ketidaktegasan kamu mengizinkan mereka untuk datang masuk dalam hidup kamu untuk menyakiti kamu, karena kamu tidak tegas, karena kamu pelin-pelan, ya. Nah, ini universe mau kamu ambil langkah berani untuk bisa maju ke depan, menatap masa depan, ya. Kalau memang kamu tidak suka, ya bilang aja tidak suka, jangan PHP, ataupun karena kasihan, ataupun karena kesepian kamu menerima cinta dia, ujung-ujungnya dia sakit hati karena ibaratkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Jangan pernah bermain hati, karena takutnya kamu juga sendiri yang akan sakit hati, seperti gitu. Banyak berdoa, banyak bersedekah supaya hidup kamu jauh lebih baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan untuk kamu Capricorn, ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.